Indonesia sedang menghadapi krisis kesehatan. Tersebar di lebih dari 17.000 pulau, orang Indonesia yang tinggal di pulau-pulau terpencil bahkan tidak memiliki fasilitas perawatan kesehatan paling dasar. Akibatnya, saudara dan saudari kita yang tak terhitung jumlahnya di Indonesia menderita hanya karena mereka secara fisik tidak dapat mengunjungi dokter. Untuk membantu masalah ini, saya mendirikan organisasi layanan kesehatan non-profit bernama Dr. Share. Kami mengoperasikan armada rumah sakit terapung yang membawa para dokter melintasi lautan untuk memberikan perawatan ke daerah-daerah paling terpencil di Indonesia. Dan sejauh ini kami telah membantu lebih dari 100.000 orang dalam kurun waktu 10 tahun di seluruh wilayah Indonesia yang luas. Nama saya adalah Dr. Lee Darmawan, pendiri Dr. Share. Saya berjuang untuk aksesibilitas yang lebih baik dalam perawatan kesehatan di seluruh Indonesia. Halo, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh masuk ke dalam? Silakan. Pertama kali dengar Dokter Share atau Rumah Sakit Apung itu masih clueless gitu. Kita masih tidak tahu apa-apa. Apalagi untuk pemirsa kita yang di internasional sana, yang mungkin mereka sama sekali tidak tahu apa sih Rumah Sakit Apung dan Dokter Share ini. Rumah Sakit Apung adalah sebuah rumah sakit yang didirikan atau berada di atas kapal. Karena didorong oleh tekad untuk membantu sesama, terutama di Indonesia, yang kita tahulah Indonesia itu terdiri dari 17.500 sekian pulau. Nah, oleh karena itulah lahir ide mengunjungi saudara-saudara kita yang di daerah-daerah terpencil, tertinggal, dan terluar itu dengan menggunakan rumah sakit apung. Itulah tujuannya, menghadirkan sebuah rumah sakit di antara gugusan pulau itu. Dan hari ini giliran Pulau Senayang yang kita hampiri. Kalau untuk peran dokter sendiri di sini itu sebagai apa? Saya adalah ahli bedah. Saya yang mendirikan Dr. Share ini. Surat resminya keluar dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 19 November 2009. Lalu bagaimana semuanya ini dimulai? Awalnya seperti apa? Saya mencari dana dan tenaga untuk merealisir ide ini. Tak ada orang yang percaya pada saya. Ya, karena tak ada orang yang percaya, oleh karena itu saya mulai dari diri saya sendiri. Kami punya 2 rumah, yang satu kami tempati, rumah yang kecil, itu saya jual. Lalu hasil penjualan rumah itu saya pakai untuk down payment kapal ini. Mengapa Dokter Lee sendiri ini tuh merasa perlu untuk memulai ini? Kita dari segi geografis adalah sebuah negara besar. Kita adalah negara yang kaya, kita adalah negara yang indah, kita punya segala-galanya. Tapi menjadi suatu kenyataan juga bahwa banyak di antara saudara-saudara kita yang masih berkekurangan. Mereka lah yang kami cari. Kami tidak memungut bayaran sama sekali. Di Pulau Senayang ini misalnya, yang penduduknya sebagian besar hidup dari pekerjaan sebagai nelayan dan bertani di sini, infrastruktur transportasinya masih belum baik di Pulau Jawa. Kalau mereka harus dioperasi misalnya, mereka harus dibawa ke tempat lain dan itu harus melewati beberapa jam, ya. Dan kapal itu cuma sekali sehari. Kalau terjadi kegawat daruratan pada sore hari, mesti tunggu sampai besok, dan itu tentu kadang-kadang menyebabkan seseorang akan kehilangan nyawanya. Saya juga sebenarnya penasaran dengan fasilitas yang ada di kapal ini. Kita boleh minta diajak dokter untuk tur untuk... Mari kita lihat-lihat rumah sakit apung kita ini. Kapal ini punya satu ruang operasi, laboratorium, lalu ada tempat penyimpanan obat-obatan, ada 8 tempat untuk merawat inap pasien. Pasien-pasien yang selesai dioperasi ditaruh di sini. Kami sengaja tidak membuat tempat tidur. Semua pasien ditaruh di bawah pakai matras. Kenapa? Kenapa? Karena kalau ombak besar, kapalnya oleng, ada kemungkinan pasien bisa jatuh. Untuk menghindari bahaya jatuh, Jadi lebih baik di bawah? ya lebih baik di bawah.
Inilah kamar bedah kita. Ini kamar bedah. Ya. Ini sedang dipersiapkan untuk Ini sedang dipersiapkan untuk Operasi. operasi yang akan kami lakukan jam 1 nanti. Kalau untuk yang sekarang ini ada berapa dokter dan perawat yang ikut di pelayanan medis kali ini, Dok? Pada saat ini ada 2 ahli bedah, ada 1 ahli anestesi, ada 1 dokter kebidanan, ada 2 internis, ada dokter umum, dan ada relawan-relawan lainnya. Sehingga jumlah kami pada saat ini, tur ini, ada 28 orang. Rata-rata nih untuk para volunteer dan relawan itu mereka berapa lama sih, Dok, melayani sekali pelayaran ini? Ada yang seminggu, ada yang 3 hari, ya tergantung berapa hari mereka bisa mengambil cuti dari tempat kerja mereka yang asli. Nah, terus kalau untuk tidurnya tuh dokternya tuh pada di mana, Ya Dok? di sini. Oh, memang terserah tidurnya gimana? Kalau malam ini jadi kamar hotel ini. Kamar hotel. memang semua volunteer yang kesini tuh memang mereka tuh mencari kebahagiaan untuk menolong orang gitu, Dok. Ya, mau mengabdikan diri untuk kemanusiaan. Tidak ada yang datang kemari ikut bergabung untuk mencari uang atau mencari kenikmatan, tak ada. Bagaimana perasaan pribadinya Dr. Lee melihat begitu banyaknya orang yang ingin bergabung menjadi relawan di Dr. Share? Hati saya berbunga-bunga melihatnya. Berbunga-bunga melihat bahwa apa yang kami tawarkan dan apa yang kami laksanakan bisa dimengerti, dipercaya oleh banyak-banyak orang, dan mereka bersedia untuk ikut bersama dengan Dr. Share memberikan pelayanan kemanusiaan. Oke, Dok, boleh kita ke atas lagi? Ya, mari kita Kita atas ke lagi. depannya yang tenda itu. Ya, Oke. mari silakan, Ramzi. Bisa nggak sih kapal itu yang mampu untuk menyelesaikan semuanya? Kalau semuanya tentu tak mungkin, ya. Tapi sebagian besar kasus-kasus yang kami hadapi itu bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Ya, bedah jantung tidak mungkin dilakukan. Kapal. Tidak mungkin, tidak bakal mungkin, kapalnya terlalu kecil untuk itu. Terus ini kan kepulauannya kan banyak juga ya, Iya. Dok ya. Terus dari mana sih orang-orang ini tuh mendengar kabar ini? Apakah ada yang dari seberang pulau juga, dari daerah yang... Itu biasanya sebelum kami datang, kami mengirim tim survei terlebih dahulu. Lalu sudah bicara dengan Dinas Kesehatan dan memberitahu kapan kami datang kemari dan hari apa kami melakukan pelayanan. Mereka akan datang. Bagaimana kita memulai, Dok, dari awal? Gimana cara dokter untuk screening pasien dan memilih pasien mana yang harus mendapatkan perawatan pertama? Kita memeriksa pasien itu tingkat pertama di tempat yang sudah tersedia di sini di puskesmas. Kita akan ke sana memeriksa pasien-pasien, lalu kalau ada yang harus dioperasi, kita bawa kemari. Bapak hari ini kenapa datang ke rumah sakit apung ini? Berapa ini, Pak? Itu. Iya, mau dibelah. Itu kata dokter apa itu tadi? Macam seperti ampas, apa? Seperti ampas nio itu, kelapa punya kan. Cuma dibelah sedikit aja dia bilang. Dikeluarin gitu Iya, isinya. iya. Awalnya jerawat, Pak. Nah, dulu kecil. Ini udah berapa lama kayak gini? 5 tahun lebih, Pak. Makin lama makin besar. Iya, Kalau untuk mendapatkan perawatan di dekat rumah Bapak yang kayak gini bisa nggak, Pak? nggak bisa. Di rumah kan tak ada apa tuh, tak ada rumah sakit. Rumah sakitnya di sini lah, di sini yang ini kan. Yang rumah sakit apung ini. Iya. Kalau pakai kendaraan pribadi Bapak tuh, kapal Bapak dari rumah Bapak ke pulau sini berapa lama, Pak? Jamnya mau 3 jam. 3 jam. Iya. Lama juga, Pak. Jauh, Pak. Ya, bagaimana lah. Namanya kita mau mengutuhkan kan. Iya. Terus ketika Bapak sampai sini tuh, Bapak kaget nggak ngelihat banyak orang yang ngantri? Saya bilang kemungkinan saya hari ini, sore ini belum bisa lah dioperasi. Antrian di depan itu kan masih banyak lagi.
Sadang ya. Yuk, sadang sini. Sebelah sini ya. Kalau rumah sakit apung yang kayak gini tuh nggak ada nih Pak ya. Kira-kira Bapak bisa nggak Pak untuk membayar pengobatan Untuk berapa ini tak bisa Pak. Hari-hari saya kerja itu untuk makan aja. Kalau untuk menabung gitu tak ada Pak. kalau boleh tahu sehari Bapak dapatnya berapa Pak? 40.000. 40.000 sehari. Iya. Sedangkan operasi bisa ratusan sampai jutaan. Iya. Jadi bersyukur banget Bapak hari ini. Wah, sangat senang lah saya. Sangat senang. Iya, senang betul. Malahan saya sama istri saya aja udah bilang, wah senang banget kamu. Yang ada di rumah itu. Iya, paling senang saya melihat kamu udah dibedah, dia bilang. Ada nggak Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada tim dokter yang udah ngobatin Bapak, udah ngerawat Bapak, udah melakukan pembedahan terhadap penyakit Bapak? Saya sangat terima kasih kepada dokter yang dari Jakarta, bawa saya orangnya susah, akhirnya datang untuk meluncur ke Senayan ini untuk perbaiki semua perobatan gratis. Saya sangat terima kasih. Capek Dok? Yo, kami sudah biasa bekerja keras. Kadang-kadang kami bekerja sampai 20 jam per hari. 20 jam per hari. Yo. Tadi berapa pasien yang udah ditangani hari ini? Hampir 300 ya. Yang dioperasi secara keseluruhan 30-an ya. 30 operasi. Semuanya lancar. Menurut dokter, ada berapa banyak lagi masyarakat Indonesia yang sangat-sangat membutuhkan pelayanan kesehatan dengan keterbatasannya akses seperti ini? Puluhan juta, mungkin seratusan juta barangkali yang butuh dibantu. Kami membutuhkan lebih banyak armada. Saat ini ada 2 kapal kami yang berfungsi baik. Dengan hanya 2 kapal ini, 2 armada kita, 2 rumah sakit apung, melayani daerah Indonesia yang sedemikian luasnya, itu mereka membutuhkan rumah sakit apung. Saya juga menyadari Dok, dampak dari kegiatan seperti ini terhadap mereka. Tapi ada nggak sih Dok operasi yang paling berkesan untuk dokter dari dulu sampai sekarang? Saat itu datang seorang ayah dengan anaknya yang berusia 2 tahun dan ibu sang anak naik sepeda motor dari kampungnya melakukan perjalanan selama 11 jam. Ketika anaknya berusia 3 bulan, ada bintik kecil sebesar kacang hijau di lehernya yang sebelah kiri, bertambah besar dalam tempo yang relatif cepat. Sudah menghabiskan uang dan sudah berutang untuk membiayai pengobatan anaknya, dan penyakit yang demikian pengobatannya cuma satu, yaitu operasi. Tapi mereka belum menemukan ahli bedah yang mau mengoperasi anak ini karena risikonya besar. Mereka datang ke atas kapal dan menyerahkan anak itu kepada saya. Mereka itu sudah pasrah. Dokter, kami berterima kasih kepada dokter yang mau melakukan pembedahan secara gratis. Kalaupun operasi tidak berhasil, kami relakan anak kami tidak akan menuntut dokter dengan air mata yang bercucuran. Anak itu sembuh di tahun 2014. Saya ketemu anak itu dan saya sangat bergembira melihat kondisi yang begitu baik. Bagaimana perasaan dokter sendiri tuh ketika melihat banyak orang yang sudah dibantu oleh rumah sakit apung? Saya ikut merasa bahagia ketika mereka tertolong. Anda lihat dokter-dokter muda itu mengambil cuti
untuk berpartisipasi dalam pelayanan medis gratis yang kami berikan kepada saudara-saudara kita yang berada di daerah terpencil ini. Mereka merasa sangat terharu ketika melihat pasien itu tertolong. Terharu, gembira, dan itu menambah semangat kami untuk tetap melakukan pelayanan seperti apa yang sudah kami selama 10 tahun ini kerjakan.